Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Edi Setio. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama Mas siapa ini, Mas? Perkenalkan, nama saya Roy, bisa dipanggil Roy. Dan ini nama farmnya apa ya, Mas ya? Ini nama farmnya Sinergi Barokah Lestari Farm. Sinergi Barokah Lestari Farm. Ya, biasanya disebut singkatannya si Best Farm. Si Best Farm ya, Mas ya. Mas tanya-tanya sedikit ya, Mas Boleh, ya. boleh. Awal mula ternak ini dari tahun berapa tuh, Mas? Awal mulanya sebenarnya ini bisnisnya dari bapak sih awalnya. Iya. Dari tahun 92, kemudian ya saya nerusin juga itu dari tahun 2015 pas saya masuk kuliah ya sampai sekarang 2021. Sampai sekarang, Mas ya. Iya. Dulu waktu pas semenjak dipegang Masnya itu ada berapa ekor, Mas? Waktu saya ikut terjun ngurusin peternakan ini udah sekitar 150 ekoran. 150 ekor ya, Mas ya? Iya. Dan kandangnya itu ada di daerah mana, Mas? Kandangnya dulu waktu saya ikut bantuin ayah itu ada di Bogor. Kemudian sekarang pindah lagi, lokasinya sekarang ada di Depok, ada di Bali juga, sama ada di Jawa Tengah juga. Berarti ada tiga kota ya, Mas ya? Ada Di tiga Depok, lokasi di kandang. Bali, dan di Jawa Tengah ya, Mas Iya. ya? Mas, kalau boleh tahu ini, Mas, kalau untuk penjualannya ini hanya untuk Idul Adha aja atau harian juga, Mas? Kalau buat penjualan kita lebih khusus buat Idul Adha ya. Iya. Cuman kalau misalkan ada yang minta buat Idul Fitri biasanya kan ada event-event juga. Iya. Kita daging sapi juga, sama juga. Maksudnya kita ada juga. Kita sediain buat stok buat Idul Fitri. Jadi bisa buat Idul Fitri juga ya, Mas ya? Jadi nggak hanya mengandalkan Idul Adha aja ya, Mas ya? Iya. Dan kalau untuk pakan di sini, Mas, itu apa sih, Mas, yang dipakai, Mas? Kalau pakan kita ini bisa dilihat ya. Kita ada fermentasi. Kita pakainya fermentasi. Jadi bahan-bahan yang kita punya kita olah. Kita kasih bioaktivator, bakteri pengurai. Terus kita timbun dulu, itu baru kita kasih makan ke sapi-sapi. Berarti pakai fermentasi sendiri, Iya. Mas ya? Nggak pakai hijauan ya, Mas ya? Enggak, kita nggak pakai hujan sama sekali. Kita nggak pakai rumput. Ya tujuannya dari fermentasi itu sih kita kan ada beberapa bahan. Ada kulit edamame, ada tepung roti, ada tepung jagung, ada tepung manis juga. Kemudian ada keripik singkong, Iya. ada ubi ungu juga. Banyak sih. Dan kalau untuk pemberian pakannya itu di waktu kapan aja, Mas? Kita pemberian pakan 3 kali. Iya. Pagi setelah mandi, terus siang, sama sore setelah mandi juga. Pagi, siang, sore ya, Mas ya? Dan itu tanpa hijauan sama sekali, Mas Tanpa ya? hijauan sama sekali, dan minumnya kita pakai air molasses. Air molase itu campurannya apa aja, Mas? Itu ya air biasa, ada bakterinya juga, bioaktivatornya juga, sama tetes tebu gitu. Oh, sama tetes tebu juga, Mas ya? Dan kalau untuk perawatan di sini sendiri, Mas, bagaimana, Mas? Kalau buat perawatannya ya sebenarnya kayak perawatan pada umumnya. Kayak pagi kita mandinya dua kali sehari, pagi sama sore. Setelah itu setelah mandi dia makan, terus nanti biasanya dia istirahat dulu, siangnya dia makan lagi, sore bersih kandang, setelah bersih kandang makan lagi. Oh. Kalau ini, Mas, kalau untuk kesehatan di sini sendiri, Mas, itu bagaimana, Mas? Kalau buat kesehatan biasanya kita cek setiap 2 minggu sekali, kita kontrol. Ya, ada dokter yang datang ya, Mas? Apa gimana? Kebetulan ya ayah sama saya juga di bidang ternakan dan ayah dokter hewan, jadi Oh iya. kita sendiri yang nguruskan. Jadi langsung turun Iya. tangan sendiri, Mas ya? Iya, jadi kayak saya ada sapi sakit, entah itu pilek, kembung atau mencret, ya kita tahu obatnya dan kita bisa ngasih obat itu langsung. Jadi kalau untuk kesehatan sapinya bisa terjamin ya, Mas ya? Iya. Bisa terjamin. Iya. Jadi nggak perlu panggil mantri atau Perlu bagi dokter hewan dokter juga. ya? Irit biaya. Jadi bisa lebih menghemat biaya. Mas, untuk sapi-sapinya itu biasa didapat dari mana, Mas? Kalau sapi kita variasi ya. Kalau
sapi Bali ya kita datengin dari Bali, bisa daerah-daerah Karangasem, Iya. daerah Gianyar seperti itu. Kalau misalkan sapi Jawa, sapi PO, sapi Pegon, Limosin, Semental, biasanya kita dari pasar-pasar Jawa Tengah, dari daerah Wirosari, Kalioso, Grabat, pasar Ambarawa, dari sekitar itu aja sih. Berarti langsung dari Jawa Tengah semua ya Mas ya? Iya. Nah kalau untuk teman-teman peternak yang ingin ngejual bisa Mas di sini atau gimana? Bisa, kalau misalkan ada yang mau ngejual sapinya, kita saya terima kok, asal ya harganya sama-sama cocok gitu. Iya. Itu kalau misalkan untuk terima penjualan itu dihitung per kilo atau jogrokan Mas? Biasanya kita mainnya per kilo ya, biar lebih enak juga, ya lebih transparan ya kalau Iya. kalau per kilo ya. Soalnya kan ya kita sama-sama tahu timbangannya, jadi ya kita tahu barang realnya kayak gimana. Kalau jogro kan kita masih ngira-ngira nih. Ngira-ngira bobotnya berapa gitu ya Mas ya? Kalau meleset ya kitanya yang rugi. Kalau misalkan ya ibaratnya sama-sama diuntungkan lah kalau misalkan kita mainnya per kilo gitu. Iya. Kalau untuk sapi-sapi yang baru datang Mas, misal dari Jawa Tengah atau dari Bali, itu penyesuaian kandangnya berapa lama Mas? Untuk penyesuaian kandang biasanya kita dari Jawa itu sekitar seminggu lebih dikit lah, 2 minggu kurang lah. Itu biasanya setelah masuk kita timbang dulu, kemudian besoknya kita kasih obat cacing, Iya. terus kita kasih vitamin juga, kita kasih suplemen juga biar ya pulihnya cepat, biar nggak terlalu capek juga. Berarti langsung ditangani ya Mas ya? Iya. Berhubung Masnya dokter hewan juga, jadi bisa langsung sigap ya Mas ya? Iya. Nah Mas, ini kan Masnya masih muda nih Mas. Iya. Apa sih Mas yang memotivasi Masnya nih untuk ikut terjun ke dunia sapian ini Mas? Motivasi saya sebenarnya dari ayah, karena ya emang dari kecil saya sering diajak ayah gitu, keliling-keliling ke pasar sapi di Jawa Timur, ke Bali juga. Terus juga salah satu motivasi lainnya itu karena sekarang jarang ada peternak-peternak muda yang ibaratnya mau terjun gitu. Iya. Apalagi kan ya tahu sendiri kalau peternakan kan resikonya kotor, bau segala macem ya gitu kan. Jadi kayak anak muda kurang suka, cuman ya berhubung saya sejak kecil Udah mulai udah suka ya? biasa gitu, suka ya, jadi saya pengen aja terjun di sini. Nah kalau ada motivasi nggak sih Mas buat teman-teman bisa di luar sana yang masih muda nih Mas? Apa motivasinya Mas untuk dari Masnya lah? Kalau buat motivasinya sebenarnya lebih baik kita belajar dari muda, dari selagi kita bisa, kita belajar dari awal gitu, karena nanti setelah kita tua kayak udah telat nanti, jadi mau buat belajar gimana cara nanganin sapi, gimana cara ngerawatnya, gimana ngejualnya, itu kan butuh waktu juga. Nggak seketika kita bisa, jadi ya lebih baik kita belajar dari sekarang, dan ya kalau bisa kita jadi pengusaha muda itu di bidang peternakan gitu sih. Jadi mau mulai dari muda ya Mas? Iya. Jadi untuk sambil belajar ya Mas? Ya benar, sambil belajar. Sambil belajar. Nah Mas, untuk rekor di kandang ini sendiri bisa sampai berapa kilo untuk Mas sapinya? Kalau buat rekor kemarin alhamdulillah kita ada diambil sama Pak Presiden kita, Pak Jokowi. Itu bobot 953 kalau nggak salah ya. 953 ya Mas ya? Iya, itu tahun kemarin. Itu disumbangin buat ke daerah Surakarta. Solo ya Mas? Solo, iya. Jadi sempat diambil sama Pak Jokowi juga ya Mas ya? Iya. Di bobot 900 up ya Mas ya? Iya, untuk di daerah Solo. Kalau untuk penjualan sendiri Mas, tertinggi itu bisa sampai di harga berapa satu ekor sapi Mas? Tertinggi harga 78 itu yang dibeli Pak Jokowi. 78 ya Mas ya? Iya. Berarti bisa sampai 78 juta ya Mas ya? Iya. Baiklah teman-teman, sekian liputan saya di kandang sapi Sibespam. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.